Kampung Tegal Mas namanya. Letaknya di pesisir utara, agak terpencil, tapi masih bisa dijangkau motor walau jalannya berbatu. Kampung ini dikenal sepi, adem, dan nggak pernah ada masalah besar. Penduduknya sedikit, kebanyakan nelayan dan istri-istri mereka yang jualan di pasar atau buka warung kecil-kecilan. Di ujung lorong kampung berdiri satu warung kecil. Bangunannya dari kayu, catnya sudah luntur, atapnya seng berkarat. Tapi dari situ sering tercium bau masakan yang bikin perut kerucuk-kerucuk, apalagi pas jam makan siang. Warung itu milik Nur, janda baru berumur 25 tahun. Suaminya mati tenggelam 3 bulan setelah mereka pindah ke kampung itu dari kota. Nur bukan tipe perempuan desa biasa. Bajunya ketat, dandanan menor, bibirnya selalu merah menyala. Kalau jalan, pinggulnya meliuk kayak penari. Tiap cowok yang lewat pasti diliriknya, dan dia nggak segan godain mereka balik. Mulutnya manis, suaranya lembut, tapi tingkahnya sering bikin emak-emak di kampung ngomel. Janda kota itu emang lain, celetuk Buminah suatu kali di pengajian. Warungnya rame gara-gara dia jual tampang, bukan lodeh, sambung Bu Erni sambil manyun. Tapi meski dibenci sebagian ibu-ibu, warung Nur tetap laku keras. Apalagi masakan andalannya, sayur lodeh. Setiap siang, para lelaki kampung, dari nelayan, tukang kayu, sampai suami orang, ngantri makan di situ. Katanya, lodeh buatan Nur beda. Ada rasa gurih yang susah dijelasin, dan baunya bisa bikin ketagihan. Makanya nggak seberapa, tapi pengen nambah terus, kata Pak Udin, tukang tambal ban. Kayak ada yang manggil buat balik lagi. Warung Nur berdiri dekat rumah tua kosong yang udah lama ditinggalin orang. Dulunya, rumah itu milik seorang dukun yang mati gantung diri. Orang-orang kampung bilang, dia dulu dukun pesugihan yang sering minta tumbal. Tapi sejak kematiannya yang aneh, rumah itu dikunci dan dibiarkan lapuk. Anehnya, sejak Nur buka warung di situ, suasana rumah tua itu jadi nggak seseram dulu. Beberapa warga malah pernah lihat Nur keluar dari rumah itu, malam-malam bawa baskom tertutup kain putih. Tapi saat ditanya, Nur cuma senyum manis. Saya cuma ambil air dari sumur belakang, bersih banget soalnya, ujarnya. Buat masak. Nggak ada yang berani debat. Soalnya meski gaya bicaranya lembut, tatapan mata Nur tajam dan aneh. Seperti ngelihat langsung ke dalam pikiran orang. Seiring waktu, laki-laki yang sering makan di warung Nur jadi berubah. Mereka jadi pendiam, gampang marah, bahkan beberapa istrinya ngeluh kalau suaminya sekarang susah disentuh. Bahkan Pak Roni, ketua RT yang awalnya keras menolak keberadaan Nur di kampung, sekarang malah sering bantu-bantu di warungnya. Mungkin dia cuman kesepian, begitu dalihnya. Tapi ada satu hal yang nggak pernah berubah. Setiap malam Jumat Kliwon, warung Nur pasti tutup. Padahal malam itu biasanya pasar malam buka dan banyak orang luar datang. Tapi Nur nggak pernah buka warungnya malam itu. Warungnya gelap, tapi kadang terdengar suara gamelan kecil dari dalam rumah kosong sebelah warungnya. Warga kampung mulai bisik-bisik, tapi nggak ada yang berani tanya langsung. Soalnya, siapapun yang terlalu kepo tentang Nur, biasanya malah jatuh sakit atau tiba-tiba pindah dari kampung. Udahlah, jangan banyak omong soal dia, kata Pak RT waktu itu. Kadang orang kayak dia datang bukan cuma bawa rezeki, tapi juga kutukan. Dan itu baru awal dari semuanya. Hari itu hujan deras mengguyur kampung Tegal Mas sejak subuh. Tapi meski langit mendung dan jalanan becek, warung Nur tetap ramai. Pelanggannya duduk berdesakan di bangku panjang, sebagian sampai berdiri sambil nunggu giliran. Bau lodeh hangat tercium sampai ke ujung lorong. Sambalnya nendang Nur, bikin lidah kebas tapi enak banget, ujar Pak Soleh sambil nyuap nasi panas.
Nur tersenyum manja. Kalau Bapak suka, besok saya tambahin lagi ya. Di sudut warung ada satu orang yang tampak gelisah. Namanya Rina, istri dari Darto, nelayan yang akhir-akhir ini jarang pulang. Rina ngeliatin suaminya yang duduk di meja paling depan, ngobrol dan ketawa-ketawa sama Nur. Rina mencoba tersenyum, tapi tangannya gemetar. Beberapa hari terakhir, Darto pulang malam, kadang nggak pulang sama sekali. Pas ditanya, jawabannya selalu sama, ngelaut, banyak orderan. Tapi Rina tahu, laut lagi sepi. Bahkan nelayan lain pada libur karena ombak tinggi. Hati kecilnya curiga, dan hari itu dia nekat datang ke warung Nur. Sambil pura-pura pesan, Rina duduk di dekat dapur. Ia memperhatikan gerak-gerik Nur yang sibuk ambil mangkuk, nuang kuah lodeh, dan sesekali masuk ke ruang belakang warung. Setiap kali keluar dari sana, wajah Nur selalu kelihatan pucat, dan tangannya sedikit bergetar. Rina sempat intip dari celah tirai dapur. Ia melihat satu baskom besar tertutup kain hitam. Di sebelahnya ada lesung kayu dan pisau besar yang masih basah. Tapi bukan air. Warna merah kental nempel di mata pisaunya. Jantung Rina berdetak kencang. Tapi saat dia mau berdiri, Nur tiba-tiba muncul dari balik tirai. "Mbak Rina, sini saya bawakan lodehnya ya." Senyum Nur lebar, tapi matanya tajam seperti mata kucing yang ngeliat mangsa. Rina buru-buru balik ke tempat duduk. Ia terima mangkuk lodeh itu dengan tangan gemetar. Saat Rina suap satu sendok, lidahnya seperti ditusuk. Rasanya aneh. Bukan karena pedas, tapi ada rasa amis yang samar, seperti bau besi. Rasa itu bercampur dengan gurih dan santan, bikin mual tapi anehnya tetap pengen nambah. Malamnya, Rina muntah-muntah. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Ia mimpi buruk melihat suaminya berdiri telanjang di depan warung Nur, tubuhnya penuh luka dan dari mulutnya keluar kuah lodeh panas. Besoknya, Rina cerita ke Bu Sarti, tetangga sebelah rumah. "Lodehnya nggak beres, Bu. Aku lihat pisau penuh darah di dapurnya." Bu Sarti mendengus, "Jangan ngomong gitu, ntar kamu dikira sirik. Lagian siapa juga yang bisa buktiin?" Rina makin bingung. Ia mulai memperhatikan sekitar. Ada yang aneh. Beberapa pelanggan tetap warung Nur mulai kelihatan kurus, matanya cekung, dan kulit mereka kusam. Tapi mereka tetap balik makan ke warung itu. Pak Udin yang biasanya suka cerita di pos ronda, sekarang jarang ngomong. Bibirnya kering dan dia suka melamun sambil nyebut-nyebut nama Nur pelan-pelan. Satu malam, Rina nekat ngintip warung Nur dari balik pohon pisang. Ia lihat Nur keluar dari rumah dukun tua itu sambil bawa ember. Dari jarak jauh, Rina bisa lihat isi ember itu merah pekat. Nur menuangnya ke baskom besar di warung. Tiba-tiba, Nur berhenti lalu menoleh tepat ke arah Rina. Mata mereka bertemu, tapi mata Nur bukan seperti manusia. Wajahnya tetap tersenyum, tapi matanya hitam, penuh, tanpa bola mata putih sedikit pun. Rina terpaku, napasnya tercekat. Nur mengangkat tangan pelan, memberi isyarat memanggil. Lalu, pintu warungnya menutup sendiri seperti ditarik angin. Rina lari sekuat tenaga. Dan sejak malam itu, ia mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Rina bangun pagi dengan tubuh lemas. Kepalanya berat, matanya sembab. Semalaman dia nggak bisa tidur karena bayangan wajah Nur terus muncul di pikirannya. Tatapan mata hitam itu seperti nempel di belakang kelopak matanya. Tiap merem, langsung muncul. Ia turun dari ranjang, lalu jalan ke dapur buat ambil air putih. Tapi baru sampai ruang tengah, langkahnya terhenti. Darto, suaminya, duduk di kursi rotan. Diam. Matanya merah dan wajahnya pucat kayak orang belum tidur 3 hari. "Mas, dari mana aja? Semalaman nggak pulang?" tanya Rina pelan. Darto nggak langsung jawab. Dia cuma melirik sekilas, lalu berdiri tanpa kata dan masuk kamar.
Rina ngikutin dari belakang. "Mas, jawab dong, kamu kenapa?" Darto akhirnya buka mulut, suaranya pelan dan serak. "Kamu jangan ikut campur, aku lagi dapat rezeki besar, Nur bantu aku." Rina langsung naik pitam. "Maksudnya apa? Kamu tiap hari ke warung dia, pulang kayak orang kerasukan, sekarang malah bilang dibantu. Sama perempuan kayak dia?" Darto membalikan badan. Wajahnya berubah. Sorot matanya tajam dan penuh marah. "Jangan jelek-jelekin Nur. Kalau bukan karena dia, aku udah nggak dapat kerja. Sekarang tiap malam aku dapat bagian ikan, ngerti?" Rina mundur, nahan tangis. Ia sadar, Darto bukan lagi seperti dulu. Ada yang berubah. Di luar rumah, kabar tentang kelakuan Rina yang ngintip warung Nur malam-malam mulai nyebar. Nggak jelas siapa yang nyebarin, tapi orang-orang mulai jaga jarak. Di pasar, ibu-ibu bisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Bahkan Bu Sarti yang biasanya ramah pun sekarang dingin. "Kalau kamu sirik sama Nur, jangan ngajak orang lain ikut-ikutan," sindirnya pas Rina nyapa. Rina makin tertekan. Ia ngerasa sendirian. Bahkan Pak RT yang biasanya netral, sekarang udah kayak pembela Nur. Selama dia nggak bikin rusuh, biarin aja. Orang cari nafkah kok diganggu, ujarnya waktu Rina mau ngadu soal suaminya. Puncaknya, suatu sore, Rina dapat kiriman paket kecil yang ditaruh di depan pintu. Bungkusnya kertas koran, tapi waktu dibuka, isinya bungkusan nasi lodeh. Tapi bukan sembarang lodeh. Kuahnya merah, ada serpihan daging yang bentuknya aneh dan baunya anyir. Ada secarik kertas kecil tertempel di atasnya, tulisannya, "Kalau nggak suka, jangan makan. Tapi jangan ganggu yang suka." Rina langsung muntah. Ia buang lodeh itu ke sungai belakang rumah, tapi rasa takutnya nggak ikut hanyut. Malam itu suara-suara aneh mulai muncul dari belakang rumah. Suara orang mengaduk sesuatu, bisikan lirih, dan suara cekikikan perempuan. Ia coba cerita ke Darto, tapi suaminya malah bilang, "Udah, jangan halu, kamu butuh tidur." Besoknya, Darto nggak pulang lagi. Rina tunggu sampai tengah malam, tapi yang datang malah suara langkah kaki di depan rumah. Saat dilihat dari jendela, nggak ada siapa-siapa. Tapi ada tapak kaki penuh lumpur di teras. Rina mulai ketakutan. Ia merasa terjebak. Semua orang di kampung seperti kena pengaruh Nur. Warung itu makin ramai. Lodehnya makin diburu, dan orang-orang yang sering makan di sana satu-satu berubah sikap. Ada yang jadi pendiam, ada yang suka marah, bahkan ada yang tiba-tiba hilang pekerjaan tapi tetap punya uang. Rina tahu ada yang salah, tapi ia juga sadar melawan Nur bukan perkara gampang, karena setiap orang yang menentang, satu persatu nasibnya berakhir nggak wajar. Dan sekarang giliran Rina. Malam di kampung Tegal, Mas berubah jadi sunyi yang mencekam. Sejak Nur buka warungnya setiap malam, banyak hal aneh yang makin sering terjadi. Bukan cuma suara-suara di malam hari, tapi juga penampakan yang bikin bulu kuduk warga berdiri. Rina sudah 3 malam nggak bisa tidur. Suara cekikikan perempuan dari arah warung Nur terdengar makin jelas. Kadang diselingi suara benda diseret dan bau anyir yang menyengat sampai masuk ke kamarnya. Yang bikin tambah ngeri, Rina mulai sering melihat bayangan samar di halaman rumahnya. Bayangan itu selalu muncul setelah tengah malam. Sosok perempuan berambut panjang berdiri mematung sambil memegang baskom. Suatu malam, Rina coba beranikan diri untuk ngintip dari sela gorden. Dan benar saja, bayangan itu masih di sana. Tapi kali ini sosoknya lebih jelas. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak seperti sedang menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, sosok itu menoleh cepat ke arah jendela. Rina mundur sambil jatuh terduduk. Saat ia lirik lagi, sosoknya sudah hilang. Besok paginya, kabar duka menyebar. Pak Udin, pelanggan setia warung Nur, ditemukan meninggal di dapur rumahnya.
Tubuhnya kaku dengan mata melotot dan mulut mengeluarkan busa. Di sebelah mayatnya ada mangkuk kosong bekas makan lodeh. Warga geger, tapi anehnya nggak ada yang mencurigai warung Nur. Semua menganggap Pak Udin kena serangan jantung. Bahkan keluarganya pun bungkam. Mereka seperti pasrah. Rina makin yakin ada sesuatu di balik warung itu. Malam berikutnya, ia kembali mengintip dari balik pohon pisang dekat rumah dukun mati itu. Kali ini, ia melihat Nur keluar dari dalam rumah tua sambil menuntun seseorang yang kepalanya ditutup karung. Orang itu meronta, tapi Nur tenang aja. Ia menyeret orang itu masuk ke warung lewat pintu samping. Tak lama, terdengar suara teriakan pelan, lalu sunyi. Rina berlari pulang, napasnya memburu. Tangannya gemetar saat mengunci pintu. Esok harinya, warung Nur tetap ramai. Tak ada tanda-tanda kejadian semalam. Tapi Rina sadar di warung itu sekarang ada menu baru. Lodeh campur kikil spesial. Dan pelanggan makin banyak. Anehnya, wajah para pelanggan tampak aneh. Kulit mereka pucat, mata cekung, tapi mereka terus makan dengan lahap, bahkan berebut. Anak-anak kecil mulai sering demam dan mengigau. Mereka bilang melihat tante baju merah berdiri di dekat sumur atau menyanyi di bawah pohon mangga. Tantenya cantik, tapi matanya hitam semua, kata anak tetangga, Vira, sambil menggambar sosok perempuan dengan mata besar dan hitam di kertas gambarnya. Rina makin tertekan. Bahkan Darto, suaminya, sekarang hanya pulang seminggu sekali. Itu pun datang hanya untuk tidur sebentar, lalu pergi tanpa bicara. Kadang malam-malam Rina dengar dia bicara sendiri di kamar mandi. Lodehnya enak, lodehnya manis, darahnya hangat. Sampai akhirnya Rina mendapati seekor kucing mati tergantung di pagar rumahnya. Lehernya digorok dan di bawahnya ada tulisan dari darah, "Diam, atau kamu ganti jadi bahan." Rina gemetar. Ia tahu ini peringatan, tapi bukan cuma dari manusia. Ini dari sesuatu yang lebih gelap. Dan warung itu bukan lagi sekadar tempat makan. Itu sudah berubah jadi altar pemujaan yang setiap malam haus akan darah baru. Sudah 2 minggu Rina hidup dalam ketakutan. Bayangan perempuan misterius, suara-suara aneh, dan kematian mendadak warga bikin kepalanya nyaris meledak. Tapi malam ini, ia nekat keluar rumah. Bukan buat ngintip warung Nur lagi, tapi menuju rumah tua bekas tempat dukun gantung diri itu. Rumah itu udah lama kosong, tapi sejak Nur buka warung, pintu sampingnya kadang terbuka. Rina yakin ada hubungannya. Ia bawa senter kecil dan sebilah pisau dapur. Pelan-pelan ia nyelinap ke balik semak-semak, masuk lewat jendela kayu yang sebagian papan penutupnya copot. Begitu masuk, bau busuk langsung nyambut. Bukan bau bangkai, tapi bau amis dan anyir, seperti darah basi. Ia menyorotkan senter ke lantai. Ada jejak kaki yang mengarah ke ruangan belakang. Rina ikuti perlahan. Sampai di pintu kayu berukir kuno, ia menemukan lilin-lilin merah menyala. Dan di tengah ruangan, ada lingkaran dari darah kering. Di dinding, coretan-coretan huruf aneh kayak mantra. Tapi yang bikin jantungnya nyaris copot, di pojok ruangan ada rak dari kayu tua yang penuh dengan benda-benda mencurigakan. Rambut, potongan kuku, tulang kecil, dan kantong-kantong plastik hitam berisi daging mentah. Rina nyaris muntah. Tapi sebelum dia balik badan, matanya menangkap sebuah buku lusuh. Ia ambil cepat-cepat dan langsung keluar dari rumah itu lewat jendela. Sampai di rumah, Rina buka buku itu. Halamannya penuh tulisan tangan. Sebagian besar tentang ritual pemanggilan arwah, cara menukar tumbal, dan resep-resep aneh. Termasuk satu halaman yang bikin Rina keringat dingin. Lodeh darah. Resepnya bukan seperti masakan biasa. Ada bagian yang menyebutkan bahan-bahan yang mengerikan. Darah segar dari manusia yang masih hidup, daging bagian paha, dan rempah yang harus dicampur dengan abu jari. Di bawah resep itu ada tulisan tangan yang seolah dibuat tergesa-gesa. Nur sudah siap, tubuhnya kuat, nafsunya besar, dan darahnya manis.
ia akan menggantikan aku. Warung akan terus hidup dengan tumbal. Setiap semangkuk lodeh, satu jiwa akan menua. Rina terdiam. Kini ia tahu, Nur bukan cuma janda genit. Dia pewaris ilmu hitam dari dukun gantung diri itu. Dan warungnya bukan tempat biasa. Itu tempat pemujaan, tempat ritual penghisapan jiwa. Pantas aja pelanggan makin aneh. Mereka bukan cuma makan, mereka jadi bagian dari perjanjian. Dan yang paling mengerikan, siapapun yang makan lodeh itu akan pelan-pelan kehilangan jiwa. Rina menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia nggak tahu harus ngapain. Kalau disebarin, pasti nggak ada yang percaya. Kampung ini udah kayak kena hipnotis. Nur dipuja, didekati, bahkan dijaga. Tapi malam itu juga, Rina dengar sesuatu di depan rumah. Ada suara ketukan pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Ia intip dari sela tirai. Nur berdiri di depan pagar. Senyumannya lebar, matanya kosong. Di tangannya ada 1 mangkuk lodeh dan setangkai mawar merah. Tanpa suara, Nur meletakkannya di depan pintu lalu pergi. Tapi sebelum menghilang di tikungan, ia menoleh. Matanya tajam, lalu bibirnya bergerak tanpa suara, tapi Rina bisa membaca gerak mulutnya. Kamu udah tahu, jangan macem-macem. Rina nggak bisa lagi diam. Setelah tahu siapa Nur sebenarnya, dan apa yang dia lakukan di warung itu, Rina mutusin buat melawan. Meski jantungnya masih berdebar tiap malam, dia tahu kalau dibiarkan, korban akan terus berjatuhan. Besok paginya, Rina nekat pergi ke rumah Pak Harto, mantan guru ngaji yang tinggal di pinggiran kampung. Walaupun udah tua dan gak banyak bicara, Rina ingat dulu Pak Harto pernah cerita soal ilmu hitam yang pernah nyebar di kampung ini. Pak Harto diam lama setelah Rina ceritain semuanya, termasuk buku lusuh yang ia temuin. Matanya berkaca-kaca. Dukun yang dulu tinggal di rumah tua itu namanya Mbah Rengganis. Dia kuat, tapi haus darah. Warga usir dia setelah banyak orang hilang misterius. Tapi sebelum gantung diri, dia bilang, aku akan lahir kembali lewat perempuan sundal. Rina merinding. Jadi Nur, Pak Harto mengangguk pelan. Dia pewarisnya. Dan kalau benar dia udah pakai lodeh darah, itu tandanya dia udah masuk dalam ikatan pesugihan. Artinya, setiap semangkuk lodeh adalah kontrak baru. Terus saya harus gimana, Pak? Pak Harto menarik napas panjang. Ia masuk ke kamarnya dan kembali membawa sebotol kecil air putih, seikat daun kering, dan sebuah potongan kayu hitam. Ini air ruqyah, daun kelor kering, dan kayu bidara hitam. Kalau kamu mau melawan, kamu harus bakar 1 lembar daun kelor di pintu warungnya malam nanti. Tapi hati-hati, jangan sampai Nur tahu kamu yang lakukan. Rina pulang dengan bekal itu. Ia simpan baik-baik, nunggu malam tiba. Setelah azan Isya, Rina keluar lewat jendela samping rumah. Ia pakai kerudung hitam dan sarung, menyamar biar nggak dikenali. Sampai di depan warung Nur, suasananya sepi. Tapi pintu belakang warung terbuka sedikit. Bau lodeh dan anyir darah bercampur bikin perut Rina mual. Pelan-pelan ia ambil daun kelor, nyalakan korek, dan bakar ujungnya. Asapnya tipis, tapi baunya kuat. Tiba-tiba dari dalam warung, terdengar suara jeritan tinggi. Seperti suara perempuan yang kesurupan. Lampu warung langsung padam, Rina buru-buru lari ke arah semak-semak. Dari kejauhan, ia lihat Nur keluar sambil terhuyung, tubuhnya basah keringat, matanya merah menyala. Di tangan kirinya ada pisau dapur yang meneteskan darah. Siapa? Siapa yang ganggu warungku? Teriak Nur sambil menatap ke arah sekitar. Rina menahan napas. Ia tahu itu berhasil, tapi juga tahu Nur pasti curiga. Malam itu Rina tidur nggak tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia lihat wajah Nur, tapi versi lain lebih tua, lebih menyeramkan.
seperti wajah Mbah Rengganis yang hidup kembali dalam tubuh Nur. Besok paginya, suasana kampung berubah. Beberapa orang yang biasa makan di warung Nur mulai demam tinggi dan mengigau. Ada yang mimisan tanpa sebab, ada juga yang matanya merah seperti terbakar. Pak Harto datang ke rumah Rina. Apa yang kamu lakukan semalam itu berhasil membuka celah, tapi belum cukup buat menghentikan Nur sepenuhnya. Dia masih kuat. Kita harus cari cara lain. Apa saya harus bakar warungnya? Tanya Rina serius. Pak Harto geleng. Bukan warungnya yang jadi sumber. Kamu harus ke bawah rumah tua itu. Ada ruang bawah tanah di sana. Dulu tempat Mbah Rengganis menyimpan tumbalnya. Disitulah pusat kekuatannya. Kalau kamu bisa musnahkan pusatnya, kekuatan Nur akan ikut hancur. Rina terdiam. Pilihan itu sama saja dengan minta mati. Tapi kalau nggak dilakukan, makin banyak orang bakal jadi korban. Malam ini, ia harus turun ke ruang bawah tanah yang selama ini dikubur dalam rahasia. Malam itu, kampung pesisir diselimuti kabut tebal. Udara terasa dingin menusuk tulang, dan anehnya, semua suara tiba-tiba lenyap. Nggak ada jangkrik, nggak ada angin, bahkan suara ombak pun kayak ditelan bumi. Rina berdiri di depan rumah tua bekas dukun gantung diri itu, dengan napas tersengal dan tangan gemetar. Di tangannya ada senter kecil, tali tambang, dan sebotol air ruqyah dari Pak Harto. Ia tahu yang akan dihadapinya bukan manusia biasa. Dengan langkah pelan, ia masuk lewat jendela yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini rumah itu terasa hidup. Dindingnya basah seperti berkeringat, dan setiap ia lewat, suara berbisik terdengar di telinga. Pulang, pulang, kamu bukan tandingannya. Rina terus jalan ke ruangan belakang, tempat lingkaran darah dan rak berisi tumbal itu pernah ia temukan. Tapi sekarang ruangan itu berubah. Lantainya terbuka, ada tangga dari batu yang menurun ke dalam tanah. Ia turun pelan-pelan. Semakin ke bawah, bau amis makin menusuk. Dinding batu dipenuhi ukiran wajah-wajah menyeringai, seolah menertawakan siapapun yang masuk. Sampai di dasar tangga, Rina menemukan ruang bawah tanah. Ada altar batu di tengahnya, dengan sebuah kendi besar berisi cairan merah pekat. Di sekelilingnya, patung-patung kecil dari tanah liat membentuk lingkaran. Beberapa rusak, tapi yang masih utuh matanya merah menyala. Saat Rina melangkah mendekat, suara langkah kaki terdengar dari atas. Pelan, tapi berat. Ia buru-buru bersembunyi di balik pilar batu. Nur turun dengan gaun hitam panjang, wajahnya bukan lagi seperti biasa. Kulitnya pucat, matanya gelap, dan senyumnya lebar tak wajar. Kau kira bisa hentikan aku, Rina? Hah? Kau kira cukup bakar daun kelor buat usirku? Suaranya berat, seperti dua suara tumpang tindih. Rina menggenggam botol air ruqyah erat-erat. Tapi sebelum ia bergerak, Nur menoleh langsung ke arahnya. Keluar, aku tahu kau di situ. Pilar tempat Rina bersembunyi mendadak terbelah, dilempar entah oleh apa. Rina terguling, jatuh tepat di depan altar. Mau tahu kenapa mereka semua makan lodehku sampai ketagihan? Karena jiwamu, Rina. Jiwa bersih kayak kamu itu. Manis buat persembahan. Kamu harusnya jadi mangkuk terakhir. Tapi kamu malah ngerecoki semuanya. Rina cepat-cepat siram altar pakai air ruqyah. Cairan dalam kendi langsung mendidih, keluar asap tebal dan suara jeritan mengerikan. Nur meraung, tubuhnya mengejang. Tapi belum sempat Rina bergerak lagi, ia ditarik ke udara, dilempar ke dinding. Kamu pikir segitu doang cukup? Aku udah jadi wadah Rengganis. Aku bukan Nur lagi. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Patung-patung tanah liat mulai bergerak, merangkak menuju Rina. Ia ambil kayu bidara dan mengayunkan ke arah patung-patung itu. Setiap yang kena langsung hancur jadi debu. Rina merangkak ke altar,
ambil kendi yang tinggal setengah isi dan melempar ke arah Nur. Serak! Cairan merah menyiram wajah Nur. Ia menjerit keras, tubuhnya membara meleleh perlahan. Tapi dari dalam tubuhnya muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala. Arwah Mbah Rengganis. Kamu belum selesai denganku. Teriak bayangan itu sambil melesat ke arah Rina. Tepat saat bayangan itu hampir menyentuh wajahnya, Pak Harto datang dari tangga sambil membawa kitab tua. Ia membaca ayat-ayat keras, suaranya menggema di seluruh ruang bawah tanah. Bayangan itu meringkuk, lalu meledak jadi kabut hitam. Tapi meski arwah itu lenyap, tubuh Nur masih berdiri. Matanya kosong, kulitnya mengelupas perlahan. Ia tertawa kecil, lalu roboh ke lantai, tak bergerak. Rina menangis lega. Tapi hatinya tahu, ini belum selesai. Tubuh Nur memang sudah roboh, tapi hawa mencekam masih terasa. Ruang bawah tanah itu mendadak dingin dan udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang belum benar-benar pergi. Pak Harto memeriksa tubuh Nur. Dia bukan manusia utuh lagi, Rin. Ini cuma wadah kosong. Arwah Mbah Rengganis belum musnah sepenuhnya, dia cuma mundur sementara. Rina gemetar. Terus, kita harus apa? Pak Harto membuka kitab tuanya, halaman demi halaman sambil bergumam. Ada satu cara, kita harus bakar wadahnya dan musnahkan sumber kekuatannya. Tapi itu berarti kita harus musnahkan warung itu. Warung lodeh? Pak Harto mengangguk. Itu pusat perjanjian. Dapur di sana itu tempat Rengganis muncul. Tanpa buang waktu, mereka naik ke atas. Nur masih terbaring tak bergerak, tapi Pak Harto mengikat tubuhnya pakai tali rajut ayat. Tak ada yang boleh disisakan. Mereka berjalan cepat ke arah warung. Langit sudah mulai mendung, angin laut berhembus kencang. Warung lodeh Nur yang biasanya terang dan ramai, kini gelap dan sunyi. Pintu kayunya terbuka sedikit, dan bau amis langsung menyambut mereka. Rina menutup hidungnya. Pak, ini bau kayak di bawah tanah tadi. Pak Harto mengangguk. Mereka masuk perlahan. Kompor masih menyala, dan panci besar di atasnya mendidih tanpa henti, padahal nggak ada yang menyalakan. Di rak bumbu, ada toples-toples kecil berisi rambut, kuku, bahkan serpihan tulang. Ini tumbal, bisik Rina. Pak Harto mulai menggambar lingkaran di lantai dapur dengan kapur dan darah ayam hitam. Ia membaca doa panjang, tapi baru setengah jalan, suara dentingan piring pecah terdengar dari dalam warung. Pak, itu... Dari balik meja saji muncul sesosok bayangan hitam. Bentuknya seperti wanita, tapi tubuhnya membusuk dengan wajah mirip Nur, hanya lebih rusak. Tangannya panjang, matanya merah, membara. Kalian kira bisa musnahkan aku semudah itu? Pak Harto berdiri, mengangkat kitab. Kau cuman roh perjanjian, tanpa tubuh kau nggak bisa apa-apa. Tapi aku masih punya warung ini. Aku masih bisa makan dari ketamakan kalian. Bayangan itu melayang cepat ke arah mereka. Rina lempar garam ke depan, membuatnya terpental mundur. Tapi tidak menyerah. Ia berubah wujud jadi kabut hitam dan masuk ke dalam panci lodeh. Panci itu mendidih makin kencang. Cairan di dalamnya berubah merah, mendidih sampai tumpah ke lantai. Suara jeritan muncul dari dalam panci. Pak Harto berteriak, "Bakar! Bakar semua!" Rina siram bensin ke sekeliling dapur dan melempar korek. Api langsung membesar, menjilat langit-langit warung. Kabut hitam dari dalam panci melesat keluar, tapi langsung terbakar api. Terdengar suara tawa mengerikan bercampur jeritan. Kalian akan tetap makan lodehku. Bom! Panci besar meledak. Warung itu runtuh dalam kobaran api. Langit mendadak cerah dan angin laut kembali berembus normal. Rina terduduk di tanah,
napasnya ngos-ngosan. "Selesai, Pak." Pak Harto menggeleng pelan. Tubuhnya masih ada. Mereka kembali ke rumah tua. Tapi saat masuk, tali rajut ayat yang mengikat tubuh Nur sudah terlepas. Tubuhnya hilang. 3 hari berlalu sejak warung lodeh Nur terbakar. Kampung mendadak kembali tenang. Tak ada lagi kabar orang kesurupan, suara jeritan tengah malam, atau bau amis yang menusuk. Bahkan langit di atas kampung yang biasanya kelabu, kini tampak lebih cerah. Rina duduk di beranda rumah Pak Harto, menyeruput teh manis sambil memandangi jalanan. Akhirnya, semuanya kembali seperti semula, ya Pak. Pak Harto mengangguk pelan. "Sementara Rin, kadang setan itu nggak benar-benar mati. Mereka cuma pindah tempat. Tapi kita sudah tutup jalan utamanya." Berita tentang Nur pun menyebar cepat. Warga percaya kalau dia sudah kabur dari kampung karena merasa bersalah. Mereka tak tahu soal tubuh Nur yang hilang dari rumah tua. Hanya Rina dan Pak Harto yang menyimpan rahasia itu. Warung lodeh di ujung lorong kini tinggal puing hitam. Tak ada yang berani mendekat, apalagi membangun ulang. Dinas desa bahkan mulai bicara untuk menutup lorong itu selamanya. Rina merasa lega, meski ada satu rasa ganjil yang belum bisa hilang. Seolah sesuatu masih mengintai. Tapi ia terus menenangkan diri. Ia kembali bekerja di toko kelontong Buminah dan mencoba hidup seperti biasa. Hingga suatu malam, saat hujan turun gerimis, Rina pulang kerja lebih lambat dari biasanya. Lorong ke rumahnya sepi. Lampu-lampu jalanan berkedip lemah. Saat melewati bekas warung Nur, ia berhenti. Ada bau lodeh. Bukan sembarang bau, tapi aroma gurih menyengat. Seperti dulu saat Nur masih buka warung. Nggak mungkin. Rina menatap puing-puing yang kini gelap dan tertutup ilalang. Tapi, dia jelas mencium aromanya. Saat itulah, dari balik semak, muncul seekor kucing belang 3. Tubuhnya kurus dan kotor, tapi matanya merah menyala. Kucing itu memandangi Rina, lalu mengeong lirih. Anehnya, suara meong itu mirip tawa kecil, tawa yang familiar. Rina mundur perlahan. "Pak Harto, besok aku harus cerita ke Pak Harto." Keesokan harinya, ia buru-buru ke rumah Pak Harto. Tapi rumah itu terkunci. Tak ada jawaban ketika dipanggil. Seorang tetangga bilang Pak Harto pamit keluar kota sejak semalam. Rina mulai gelisah. Malamnya ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya ia berada di dapur gelap penuh asap. Di tengahnya ada panci besar yang mendidih. Dari dalam panci muncul tangan putih pucat yang melambai ke arahnya. "Masih pengen makan lodehku, Rin?" Rina terbangun sambil teriak. Napasnya sesak, keringat membasahi tubuhnya. Ia mencoba menenangkan diri, tapi aroma lodeh masih tercium dari balik jendela kamarnya. Beberapa hari berikutnya, kejadian aneh mulai muncul kembali. Seekor ayam peliharaan warga ditemukan mati dengan mata melotot. Seorang anak kecil mengigau malam-malam sambil bicara soal perempuan bau lodeh di dapur. Dan yang paling membuat Rina merinding, seorang pemuda kampung mengaku melihat Nur di tepi pantai, duduk sambil menyisir rambut. Dia senyum ke saya, "Mbak, kayak nggak pernah terjadi apa-apa." Rina kini sadar. Mereka belum benar-benar menang. Semua yang terlihat tenang, ternyata cuma selapis tipis di atas kengerian yang masih menyala di dasar kampung. Rina duduk di pojok kamar, matanya tak bisa lepas dari jendela yang menghadap ke lorong warung terbakar. Aroma lodeh itu makin lama makin kuat, setiap malam mimpinya makin parah. Nur selalu hadir, kadang tanpa mata, kadang sedang aduk panci berisi kepala manusia. Tapi malam ini berbeda. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Rina mendengar langkah kaki di depan rumahnya. Pelan, berat, menyeret. Siapa
"Siapa di luar?" teriak Rina sambil meraih sapu. Tak ada jawaban. Hanya suara seretan kaki dan bau lodeh. Kali ini lebih tajam. Rina gemetar. Ia nekat membuka pintu. Kosong, tapi ada bekas jejak kaki basah mengarah ke dapur rumahnya. Dengan tubuh gemetar, Rina mengikuti jejak itu. Sampai di dapur, ia membeku. Di atas kompor mati, ada panci besar, sama persis dengan milik Nur. "Ini nggak mungkin, aku udah buang semua." Tangan Rina bergerak sendiri membuka tutup panci. Asap tipis mengepul, dan di dalamnya bukan makanan, tapi potongan rambut, kuku, dan serpihan kain baju yang sangat ia kenal. Bajunya sendiri. "Selamat datang di giliranmu, Rin." Suara itu muncul dari belakang. Tapi saat Rina menoleh, bukan Nur yang berdiri, tapi Pak Harto. "Pak?" Wajah Pak Harto tampak berbeda. Matanya kosong, kulitnya pucat, tapi senyumnya dingin. "Kau pikir aku beneran pengusir setan? Aku cuman buka jalan. Nur cuman awal. Kamu yang kami incar." Rina mundur pelan. "Kami?" Dari balik bayangan muncul dua sosok lain. Buminah, si pemilik toko kelontong, dan anak kecil tetangganya yang selalu main di depan rumah. Pesugihan gak cuman milik Nur, Rin. Kami bertiga udah lama terikat. Tapi tiap 5 tahun, kami harus cari pengganti. Nur udah selesai. Sekarang giliranmu. Rina berlari keluar rumah, tapi lorong berubah bentuk. Panjang, gelap, penuh cermin. Setiap cermin memantulkan wajahnya yang berubah-ubah. Tua, hancur, berdarah. "Keluar!" Rina menjerit. Tiba-tiba ia jatuh. Kepalanya terbentur. Semuanya gelap. Saat membuka mata, ia bukan lagi di rumah, tapi di warung kecil. Warung itu hidup kembali, bersih, terang. Ada meja kayu, kursi plastik, dan di dapur terdengar suara sendok dan panci. "Selamat datang. Mau pesan lodeh spesial?" Rina menoleh. Di balik etalase, dirinya sendiri berdiri, tapi versi lain. Dandanan menor, senyum lebar, persis seperti Nur dulu. "Loh, kamu sekarang pemilik warung ini. Nikmati posisimu, Rina. Semua butuh pengganti. Selamat datang di siklus baru." Dan pelanggan mulai berdatangan. Wajah-wajah warga kampung, tapi kosong. Mereka duduk dan makan. Daging manusia, sambil tertawa pelan. Rina ingin menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Tangannya sibuk mengaduk panci. Lidahnya tersenyum otomatis. "Selamat menikmati lodeh darah."